Selamat pagi anak-anak, selamat pagi sahabat-sahabat Yesus. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Saat ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Semoga dengan pelajaran ini kita akan semakin mengenal ajaran dan kewajiban-kewajiban agama kita. Untuk itu, Ibu mengajak agar kalian mendengar dan memperhatikan baik-baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa. Marilah kita mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas hari ini. Kami memuji Engkau karena Engkau baik. Yesus yang Maha Baik, ajarlah kami untuk melaksanakan kewajiban agama seperti keluarga kudus di Nazaret. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Kita sudah mengawali kegiatan kita hari ini dengan doa. Baik anak-anak, materi yang kita pelajari hari ini tentang Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Anak-anak dan sahabat-sahabat Yesus yang baik, adapun tujuan dari pelajaran ini agar kalian dapat, yang pertama, menceritakan kembali peristiwa Yesus dipersembahkan di Bait Allah di Yerusalem. Yang kedua, menyebutkan kewajiban-kewajiban agama yang harus dilaksanakan bersama keluarga. Yang ketiga, menjelaskan bahwa Tuhan menghendaki kita menjalankan kewajiban agama dengan tulus hati dan penuh hormat. Ya anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, marilah kita mengamati gambar. Anak-anak, di sini kita melihat tampilan gambar Maria, Yosef, dan Yesus, juga Simeon yang menggendong bayi Yesus, dan juga sepasang burung tekukur yang dibawa oleh Maria dan Yosef untuk dipersembahkan kepada Allah. Baik anak-anak, Ibu ingin memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang kalian lihat. Pertanyaan yang pertama, siapa yang membawa Yesus ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Allah? Nomor 2, apa yang dibawa oleh Maria dan Yusuf ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Allah? Anak-anak, mari kita amati kembali gambar di samping. Dari gambar ini mau menceritakan bahwa Maria dan Yusuf yang adalah orang tua Yesus membawa Yesus ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Allah. Mereka juga membawa sepasang burung tekukur untuk
dipersembahkan kepada Allah. Hal ini dilakukan oleh Maria dan Yusuf sesuai dengan hukum Tuhan dan adat istiadat Yahudi bahwa anak laki-laki yang sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka sangat taat dan setia melaksanakan ketentuan-ketentuan agama Yahudi yang mereka anut. Nah, anak-anak dan sahabat-sahabat Yesus yang baik, marilah kita mendengarkan cerita kitab suci tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah yang ditulis dalam Injil Lukas bab 2 ayat 21 sampai dengan ayat 40. Setelah berumur 8 hari, Yesus disunat. Kemudian Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sebab di dalam hukum Tuhan ada tertulis, setiap anak laki-laki yang sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka juga membawa serta sepasang burung tekukur untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Pada waktu itu di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia orang baik yang taat pada Allah. Ia sedang menantikan saatnya Allah menyelamatkan Israel. Roh Kudus menyertai Simeon, dan Roh Kudus sudah memberitahukan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Raja Penyelamat yang dijanjikan Tuhan. Oleh bimbingan Roh Kudus, Simeon masuk ke bait Allah. Ketika Yusuf dan Maria membawa Yesus masuk ke bait Allah untuk melakukan upacara yang diperintahkan hukum Tuhan, Simeon mengambil anak itu dan menggendongnya, lalu ia memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, Engkau sudah menepati janjimu, karena itu biarlah hamba-Mu ini meninggal dengan tentram. Sebab dengan mataku sendiri aku sudah melihat penyelamat yang datang daripada-Mu, penyelamat yang Engkau siapkan untuk segala bangsa, yaitu terang yang menerangi jalan bagi bangsa-bangsa lain untuk datang kepadamu, terang yang mendatangkan kehormatan bagi umat-Mu Israel." Ayah dan ibu Yesus heran mendengar apa yang dikatakan Simeon tentang anak mereka. Kemudian Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Anak ini sudah dipilih oleh Allah untuk membinasakan dan untuk menyelamatkan banyak orang Israel. Ia akan menjadi tanda dari Allah yang akan ditentang oleh orang banyak. Kesedihan akan menusuk hatimu seperti pedang yang tajam." Pada waktu itu ada juga seorang nabi wanita yang sudah tua sekali. Hana namanya, anak Fanuel dari suku Aser. Ia berumur 84 tahun. Ia selalu berada di bait Allah. Siang malam ia berbakti kepada Allah dengan berdoa dan berpuasa. Ia datang lalu memuji Allah. Ia juga berbicara tentang Yesus kepada semua orang yang menantikan saatnya Allah membebaskan Yerusalem. Setelah Yusuf dan Maria melakukan semua yang diwajibkan hukum Tuhan, mereka pulang ke Nazaret di Galilea. Yesus semakin bertambah besar dan kuat,
ia semakin bijaksana dan sangat dikasihi oleh Allah. Setelah mendengarkan cerita kitab suci tadi, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Siapakah yang membawa Yesus pergi ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Allah? Nomor 2. Untuk apa burung tekukur dibawa serta bersama Yesus ke Yerusalem oleh Maria dan Yosef? Nomor 3. Siapakah nama nabi perempuan yang menjaga bait Allah? Nomor 4. Siapakah nama nabi laki-laki yang menjaga bait Allah? Nomor 5. Seperti apakah bait Allah itu? Tempat untuk apakah itu? Setelah kita mendengarkan cerita kitab suci tadi, Ibu menjelaskan beberapa poin penting dari pelajaran ini. Orang tua Yesus taat melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya, seperti mereka membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Selain itu juga, Maria dan Yosef membawa sepasang burung tekukur untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika Yesus dibawa oleh Maria dan Yusuf ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Allah, adapun nabi laki-laki dan nabi perempuan yang menjaga bait Allah, yaitu Simeon dan Hana. Mereka sangat bergembira karena mereka melihat Yesus, Juru Selamat. Orang tua kita juga melaksanakan kewajiban agama, misalnya membawa kita ke gereja untuk dibaptis pada waktu kita masih kecil. Yang berikut, berdoa dan memuji Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Kalau kewajiban-kewajiban agama dijalankan dengan baik, maka hubungan kita dengan Tuhan akan makin akrab. Ikutilah orang tuamu melaksanakan kewajiban agama dengan penuh semangat. Anak-anak, dengan demikian berakhirlah pelajaran kita hari ini tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah. Sebelum kita menutup pelajaran ini dengan doa penutup, Ibu memberikan 1-2 pertanyaan yang kalian harus jawab. Yang pertama, di manakah tempat kita merayakan perayaan Ekaristi? Yang kedua, kewajiban-kewajiban agama seperti apa saja yang kita laksanakan bersama keluarga? Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Mari kita menutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Anak-anak, sekian